saya coba datangi sebuah keluarga di daerah Tanah Abang, saudara, orang yang sudah cukup tua sekali dan tidak lagi aktif sebagai pedagang di Tanah Abang. Kami ngobrol-ngobrol dengan orang tersebut, dengan keluarga tersebut dan suami istri, dan dia cerita ada seorang pedagang di Tanah Abang yang bertobat katanya, ya, seorang pedagang di Tanah Abang yang cukup besar bertobat. Ini beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali, saya berbicara, ngobrol-ngobrol di rumahnya, saudara. Dia katakan, dia cerita, dia mulai dengan sebuah cerita, ada seorang pedagang yang bertobat. Dan ini pedagangnya cukup besar, saudara. Dan orang ini menggunakan satu ayat yang mengubah hidupnya, katanya begitu, saudara. Ayat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang ini kemana-mana bersaksi ya tentang hidup yang diubahkan. Selalu dia cerita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau dia ketemu dengan orang, teman bisnisnya, dia selalu mengutip ayat ini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Jadi ayat ini menjadi ayat kunci dalam kesaksiannya, ayat yang selalu dia pakai untuk bersaksi. Ya, singkat cerita, saudara, satu kali ada penagih hutang datang ke tokonya, saudara. Ya, karena pedagang biasanya kan begitu ya, punya hutang, punya piutang. Dan saking semangatnya orang ini bersaksi kepada penagih hutang, wah saya ini sudah diubahkan Tuhan luar biasa. Tahu nggak, ada satu ayat yang menjamah hidup saya, yaitu ayat ini berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, wah ini penagih hutang dengerin, tapi dalam hati, ya gue datang nih mau nagih hutang, saudara. Ya, kemudian singkat cerita dari akhir kesaksiannya itu, setelah si pedagang yang katanya bertobat terima Yesus itu, ya akhirnya si penagih hutang kembali kepada pokok tujuan dia datang. Pak, bagaimana dengan hutang yang saya tagih kepada Bapak? Oh iya, yang lama sudah berlalu. Yang baru ya, sudah datang. Jadi yang lama hutangnya lunas, nanti aja tagih kalau hutang yang baru, katanya saudara. Haleluya. Saudara, kita akan mempelajari hari ini tentang menghormati ya anugerah Tuhan. Menghormati anugerah Tuhan. Tadi pagi saya mendapatkan satu kalimat hikmat pada saat kita menyembah Tuhan. Saudara, perhatikan kalimat ini. Seringkali, saudara, kita tidak menghargai sesuatu pada saat kita memiliki sesuatu. Ya, coba perhatikan kalimat ini. Seringkali kita tidak menghargai saudara, sesuatu sementara kita memiliki sesuatu. Dan seringkali kita menghargai sesuatu pada waktu kita tidak memiliki sesuatu itu. Dari wajah-wajah sudah kelihatan cukup bingung gitu kalimat ini. Saya ulangi sekali, seringkali kita tidak menghargai sesuatu sementara kita memiliki sesuatu. Dan seringkali kita menghargai sesuatu pada saat kita tidak memiliki sesuatu itu. Saudara, waktu kita punya uang 50.000 rupiah di kantong saudara, saudara tidak akan menghargai uang 10.000 atau 20.000. Kenapa? Karena saudara mempunyai uang 50.000. Pada waktu saudara punya uang 20.000 di kantong saudara, saudara akan kurang menghargai uang 5.000 atau uang 10.000 yang ada di dalam kantong saudara. Karena saudara memiliki yang lebih daripada itu. Seringkali ada orang merasa kehilangan orang tuanya, ya, kehilangan kesempatan untuk membahagiakan orang tuanya pada saat orang tuanya itu sudah tidak ada, ya, sudah meninggal. Seringkali saya merasa, kedua orang tua saya sudah meninggal. Seringkali saya merasa, aduh kalau orang tua saya hidup hari ini, kayaknya saya ingin memberi sesuatu gitu, saudara. Ingin melakukan sesuatu buat mereka. Ya, seringkali saya menghargai orang tua saya justru pada saat mereka sudah nggak ada lagi. Pada saat saya nggak bisa lakukan sesuatu lagi untuk dia, untuk orang tua saya. Pada saat itu saya merasa saya ingin memberi sesuatu, saudara. Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini tentang honoring His grace. Ada satu pribadi yang namanya Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-10. 1
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, Paulus berkata demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, kata Paulus, bukannya kekuatanku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kata sambung tetapi itu merupakan kata yang penting di dalam ayat firman Tuhan ini. Karena kata sambung itu, saudara, akan menghubungkan kalimat yang sebelumnya atau kata yang sebelumnya atau paragraf yang sebelumnya dengan kata yang sesudahnya, kalimat yang selanjutnya ataupun paragraf yang selanjutnya, sehingga menjadi kesatuan yang dapat dimengerti. Kata sambung tetapi ini merupakan kata sambung yang penting. Ada banyak kata sambung, tapi kata sambung tetapi itu mengandung arti, saudara, pertentangan antara kata yang sebelumnya dengan kata yang sesudahnya. Kata sambung tetapi ini menunjukkan pertentangan antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya. Kata sambung ini mengandung arti pertentangan antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang sesudahnya, saudara. Saya ambil contoh. Amir adalah anak yang pandai, tetapi ia tidak memiliki biaya untuk melanjutkan studinya. Jadi ada pertentangan. Di satu sisi Amir adalah seorang anak yang pandai, anak yang cerdas, mungkin juara di sekolahnya. Tetapi ia tidak bisa melanjutkan studinya, melanjutkan ke perguruan tinggi karena ia, Amir, tidak memiliki biaya. Jadi ada pertentangan. Di satu sisi anak ini cerdas, di satu sisi anak ini pandai dan mampu melanjutkan kuliahnya. Tetapi secara ekonomi anak ini tidak memiliki kesanggupan untuk melanjutkan saudara? Studinya atau kuliahnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 ini merupakan sebuah ayat transisi di mana Paulus berkata, sekarang aku hidup oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menghormati anugerah Tuhan itu? Paulus menjelaskan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Paulus berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia menyatakan dirinya, dia menunjukkan dirinya kepada Petrus, dia menunjukkan dirinya kepada Yohanes, dia menunjukkan dirinya juga kepada Yakobus, murid-murid yang dikasihinya. Bahkan Yesus menunjukkan dirinya setelah kebangkitannya itu kepada ke-12 rasul. Bahkan kepada 500 orang sekaligus Yesus menunjukkan dirinya. Dan saudara, Paulus mengatakan mereka layak untuk melihat kebangkitan Yesus. Mereka layak didatangi oleh Yesus karena mereka adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. 3 murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Layaklah kalau Tuhan yang sudah bangkit itu datang kepada mereka. Bahkan kepada ke-12 rasul, ke-12 murid, Paulus katakan layaklah 12 rasul itu, saudara, ya, didatangi oleh Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya. Bahkan juga kepada 500 orang yang pada waktu itu menyaksikan kebangkitan Yesus dan menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Paulus katakan mereka itu layak untuk melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Tetapi Paulus katakan untuk saya nggak layak untuk melihat kebangkitan Yesus itu di dalam dirinya. Dia memakai perumpamaan seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya bayi prematur. Maksud daripada perkataan Paulus ini sebetulnya dia ingin mengatakan saya ini gak layak untuk lihat kebangkitan Yesus.
untuk didatangi oleh Yesus dan menyatakan bahwa aku sudah bangkit. Aku gak layak, aku seperti bayi prematur yang dilahirkan sebelum waktunya, saudara. Bahkan Paulus dengan jelas mengatakan dibandingkan dengan semua rasul yang ada, aku ini yang paling hina di antara semuanya. Saudara, kenapa Paulus dipakai secara luar biasa? Karena dia menghormati anugerah Tuhan itu. Dia menghargai anugerah Tuhan itu. Dia merasa tidak ada satupun dalam kehidupannya yang layak untuk dia bisa menerima anugerah Tuhan. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan, saudara, segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan dikatakan semua yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang itu kuanggap rugi karena pengenalan kepada siapa? Yesus Kristus. Dan lebih ekstrim lagi, saudara, dikatakan semuanya itu aku anggap sebagai apa? Sampah. Saya seringkali mendengarkan kesaksian orang-orang Kristen, saudara. Dan ketika saya mengamati kesaksian banyak sekali orang Kristen, seringkali dalam tanda petik saya merasa banyak orang Kristen bukannya menganggap kehidupan yang lamanya itu sebagai apa? Sampah. Tapi seringkali saya mendengar kesaksiannya merasa bangga dengan kehidupan lamanya. Wah, saya ini kan bejatnya luar biasa loh. Ya semua dosa laki-laki aku sudah buat loh. Sepertinya saudara kehidupan yang lama itu sesuatu yang membanggakan dirinya. Tapi bagi Paulus tidak, saudara. Paulus mengatakan apa? Segala sesuatu yang lama itu aku anggap sebagai apa? Sampah. Seringkali orang Kristen salah kaprah, saudara. Bangga dengan kehidupan yang lamanya. Ya cerita dengan bangga kehidupan lamanya, betapa bejatnya, betapa rusaknya kehidupan yang lama. Dan dia membanggakan kehidupan lamanya itu, saudara. Saudara, Paulus menyebutkan ya kehidupannya itu hidup yang seperti orang yang berhutang. Ada gak orang yang berhutang bangga, saudara? Saya rasa gak ada kan. Wah, saya ini punya utang banyak loh. Enggak ada orang yang berhutang itu bangga, saudara. Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang berhutang. Bahkan Paulus katakan aku ini ya orang yang sebetulnya harusnya mati, saudara. Saudara, ada enggak orang yang mati itu bangga? Enggak ada, saudara. Ya, ada enggak orang mati terus dia bilang, gue bangga lu gue mati? Enggak ada, saudara. Orang mati enggak bisa bangga. Bagaimana Paulus bisa menghargai anugerah Tuhan itu? Karena dia sungguh-sungguh merasa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam kehidupannya sehingga dia layak menerima anugerah Tuhan. Saya menuliskan sebuah statement begini, saudara. Orang yang menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk menerima anugerah, maka orang itu justru akan menerima anugerah Allah. Sebaliknya, orang yang merasa layak untuk menerima anugerah, maka orang itu tidak akan menerima anugerah Allah. Alkitab mengatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan apa? Direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di Matius pasal yang kelima, dalam khotbah tentang kebahagiaan, Yesus memulai dengan satu statement yang berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Aneh ya, orang miskin kok bahagia, saudara? Ada yang mau bahagia di sini? Saya rasa semua bahagia, pengen bahagia. Ya, kalau ayat ini berkata berbahagialah orang yang apa? Miskin. Ya kalau mau bahagia jadi kita semua harus enggak begitu, saudara. Maksudnya apa? Orang yang miskin itu artinya orang yang betul-betul enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa, saudara. Satu kali saya pernah pergi bersama dengan Pak Bambang ke negara bagian di Amerika dan satu kali kita harus lewat tol. Saya lupa bayarnya tuh cuma murah sekali ya. Ditaruh hanya ada tempat gitu, ditaruh yang harus bayar uang logam gitu, cuma berapa sen gitu ya. Dan saudara waktu itu kita tanya semua, ada nggak yang punya uang 50 sen atau berapa gitu, saudara? Ya, saudara nggak ada yang punya waktu itu, semuanya nggak ada yang punya uang 50 sen. Saudara ketika kita nggak punya uang 50 sen itu, uang 50 sen itu menjadi sangat apa? Berharga sekali.
Jadi waktu itu ya udahlah kasih aja, lebih juga nggak apa-apa saudara. Padahal ya untuk lewat tol itu hanya harus bayar 50 sen. Saudara, Paulus itu bisa menghargai anugerah Tuhan karena dia merasa nggak ada sesuatu pun yang baik di dalam kehidupannya yang layak untuk dia bisa menerima anugerah Tuhan. Nggak ada satu pun, saudara. Nggak ada 1% pun dari hidupnya yang membuat dia layak menerima anugerah Tuhan. Untuk itulah dia bisa menghargai anugerah Tuhan secara luar biasa. Saya ingin mengajak saudara melihat satu ayat di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ayat ini sering kali kita baca di ayatnya yang ke-9 khususnya. Ayat 9 ayat yang sangat terkenal ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ayat 10 ini kadang-kadang kita nggak perhatikan. Nah, bunyi ayat 10 berkata begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, sudah perhatikan ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi apa? Pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Jadi saudara, kalau kita berkata bahwa masih ada kebaikan dalam hidup kita yang membuat kita bisa layak untuk menerima anugerah Tuhan, maka kita membuat Allah menjadi apa? Pendusta. Membuat firman-Nya tidak ada lagi di dalam hidup kita. Ini arti ayat ini, saudara. Jadi kalau ada 1% saja atau bahkan 1 per mil saja kebaikan dalam hidup kita yang membuat Paulus layak untuk menerima anugerah Tuhan, itu sebetulnya membuat Allah itu penipu. Karena Alkitab katakan apa? Semua kebaikan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor di hadapannya. Saudara, orang yang merasa tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan, dia akan menghargai anugerah Tuhan. Sementara kalau ada orang yang masih merasa aku layak menerima anugerah Tuhan, orang itu tidak akan menghargai anugerah Tuhan. Ketika kita merasa I am something, saya ini masih sesuatu yang harus diperhitungkan Tuhan, sehingga saya berhak menerima anugerah Tuhan. Saudara, kita tidak pernah menghargai anugerah Tuhan itu. But when I feel that I am nothing, ketika saya merasa saya ini gak ada apa-apanya, gak ada 1 per mil pun dari kehidupan saya yang membuat Yesus harus mati di atas kayu salib, itu akan membuat kita menghargai anugerah Tuhan. Ada seorang yang bernama John Sung. Ya, sebagian kita tahu John Sung. Dia adalah seorang penginjil dari China yang luar biasa yang sempat datang ke Indonesia. John Sung ini dilahirkan di keluarga Kristen. Papanya adalah seorang pendeta Metodis. Ibunya adalah seorang buruh tani karena sangat miskin keadaannya pada waktu itu. Dilahirkan tahun 1901. Dan pada usia 18 tahun John Sung berlayar ke Amerika karena mendapatkan beasiswa. Ia adalah seorang yang sangat pandai sekali dan dia kuliah belajar kimia di Wesleyan University di Ohio, saudara. Dan dia bisa lulus dengan baik dan mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan program Master of Science di Ohio State University. Dan program master itu dia bisa selesaikan dalam waktu 9 bulan, luar biasa sekali. Sehingga ia lulus dengan gemilang dan kemudian dia mendapatkan beasiswa untuk menjadi doktor ilmu kimia dan dia bisa selesaikan itu dalam waktu 3 tahun. Semua surat kabar di Amerika dan Eropa mencatat rekor jenius daripada John Sung ini dan banyak perusahaan pada waktu itu menawarkan lowongan kepada John Sung. Tapi Tuhan mengingatkan kepada John Sung pada waktu itu bahwa John Sung, kamu sebetulnya ke Amerika itu untuk sekolah teologi ya sebetulnya. Dan akhirnya saudara, dia memutuskan untuk mengambil kuliah teologi ya. Dan dia mengambil studinya di New York, bertemu dengan seorang rektor yang bernama Dr. Henry. Dan Dr. Henry ini seorang yang liberal, saudara. Sehingga akhirnya saudara, keadaan John Sung atau kerohanian John Sung bukannya lebih baik, tetapi
Johnson akhirnya meninggalkan Yesus, tidak lagi percaya kepada Yesus. Sementara dia mengambil sekolah teologianya itu. Sampai pada satu kali Johnson merasakan kekosongan di dalam jiwanya. Johnson menuliskan, jiwaku mengembara di padang gurun. Dan akhirnya dia menghadiri sebuah kebaktian. Dan pada waktu itu yang berkhotbah bukan seorang pendeta yang hebat, tapi yang bersaksi adalah seorang gadis kecil, anak kecil berusia 5 tahun. Di situ hatinya dijamah Tuhan oleh kesaksian seorang anak kecil berusia 5 tahun itu. Dan kemudian Johnson mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dia menjadi percaya Yesus, sementara dia kuliah di sekolah teologi yang liberal, yang tidak percaya kepada Yesus, saudara. Sehingga dengan kegairahannya percaya kepada Yesus itu, Johnson dianggap dia sakit jiwa. Dan dimasukkanlah dia di rumah sakit jiwa selama 193 hari. Dan ketika Johnson selama 193 hari di rumah sakit jiwa itu, saudara, dia membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu 40 kali. Dia baca, dia teliti kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, sehingga keluar dari rumah sakit jiwa itu, saudara, Johnson menjadi orang yang radikal, yang mencintai Tuhan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke China. Dia berlayar dari Amerika ke China. Dan sementara di dalam perjalanan menuju ke China, di satu titik, saudara, dia merasakan kembali jamahan Tuhan. Dia merasa hidupnya sia-sia dan dia ingin melayani Tuhan. Johnson mengambil semua ijazah doktornya, semua piagam-piagam, semua penghargaan-penghargaan yang diraihnya. Dan di tengah perjalanan itu, di laut itu, saudara, dia sobek semua ijazah dan penghargaannya itu. Bukan karena dia tidak menghargai ijazah itu, tetapi dia merasa hal ini akan menghambat dia untuk melayani Tuhan. Dia sobek semua, dia ambil semua piagam-piagam penghargaan itu, dan dia lemparkan semuanya itu di tengah laut. Dan dia kembali ke China, mulai melayani Tuhan. Bahkan sempat tahun 1939 kurang lebih, dia datang ke Indonesia, melayani di Indonesia. Dan terjadi kebangunan rohani di China, di Taiwan, dan di Indonesia terjadi kebangunan rohani. Tapi umur Johnson tidak panjang, saudara, usia 42 tahun dia meninggal dunia. Dan dia meninggalkan sebuah catatan yang mirip sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Catatannya berbunyi demikian. Saudara, Johnson walaupun demikian, dia menulis begini, masih banyak orang yang lebih baik dari aku. Jadi artinya, saudara, dia tidak merasa dirinya baik. Dia tidak merasa dirinya layak untuk menerima anugerah Tuhan itu. Dituliskan demikian, untuk pembelajaran Alkitab aku tidak sebanding dengan Watchmeni, katanya. Sebagai pengkhotbah aku tidak sebanding dengan Wong Ming Tao. Saya nggak tahu siapa itu Wong Ming Tao. Sebagai penulis aku tidak dapat dibandingkan dengan Marcus Cheng. Sebagai musisi aku jauh di bawah Timothy Chow. Aku tidak memiliki kesabatan seperti Alfred Chow. Sebagai figur publik atau public figure, aku tidak memiliki sopan santun seperti Andrew G. Hanya ada satu hal, kata Johnson, ini persis seperti apa yang dituliskan oleh Paulus di 1 Korintus 15 tadi. Hanya ada satu hal di mana aku melebihi mereka, yaitu di dalam melayani Tuhan melalui anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan Johnson. Jadi saudara, kita bisa menghargai anugerah Tuhan ketika kita merasa tidak layak untuk menerima anugerah itu. Yang kedua, saudara, honoring His grace, menghargai anugerah Tuhan itu terjadi ketika kita mengalami perubahan hidup. Bukan hanya sekedar namanya berubah, Saulus jadi Paulus, Abraham jadi Abraham, ya, Simon jadi Petrus. Banyak orang Kristen hari-hari ini sekedar ganti nama doang, saudara. Ya, ada yang dibaptis kan kadang-kadang minta, berikan dong nama yang baru. Mintanya sama penatua lagi, keren gitu, saudara. Saudara, walaupun diberi sama penatua sekalipun, kalau saudara nggak berubah, nggak ada artinya, saudara. Amin. Ya,
Saulus menjadi Paulus bukan karena hanya ganti nama, tetapi betul-betul hidupnya itu berubah luar biasa. Dari orang yang menganiaya jemaat Tuhan menjadi orang yang menceritakan tentang Yesus, memberitakan Yesus hampir ke seluruh dunia. Saulus menjadi Paulus bukan karena sekedar berubah namanya, tetapi dia betul-betul melakukan kehendak Tuhan, memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh dunia. Perubahan hidup itu begitu penting, saudara. Kita bisa memuliakan Tuhan, menghargai anugerah Tuhan ketika hidup kita mengalami apa? Perubahan. Ada seorang dalam perjanjian baru namanya Sakeus. Ya, Sakeus ini ingin kenal Tuhan, ingin cinta Tuhan, tapi Sakeus terkenal sebagai koruptor pada waktu itu, saudara, penggelap pajak. Dan dia ingin ketemu Tuhan Yesus, dia ingin melihat Yesus karena dia sudah dengar Yesus melakukan banyak hal di kotanya pada waktu itu, saudara, di Yeriko. Dan dia kemudian mencari di mana Yesus berada. Karena Alkitab katakan tubuhnya kurang tinggi, semampai ya, semeter tak sampai gitu, saudara. Dia mencari pohon dan dia naik ke atas pohon dan dia berusaha untuk melihat Yesus. Dia ingin ketemu Yesus, dia ingin bicara dengan Yesus. Dan puji Tuhan, saudara, Yesus melihat Sakeus ini. Dan dia katakan kepada Sakeus, Sakeus turunlah, aku mau makan di rumahmu. Akhirnya terjadilah, Yesus datang ke rumah Sakeus, mereka makan dan saya percaya bukan sekedar makan, tetapi Yesus menyampaikan kabar baik itu kepada Sakeus. Dan akhirnya Alkitab katakan pada hari itu juga, saudara, Sakeus dan seisi keluarganya percaya kepada Yesus. Dan yang luar biasa, apa yang Sakeus katakan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sakeus katakan, setengah dari milikku akan kujual dan kubagikan kepada orang-orang miskin. Itu yang pertama, sebagai bukti perubahan hidupnya ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Sakeus katakan, kalau ada orang yang aku rugikan, yang aku pungut pajaknya lebih daripada yang seharusnya, Sakeus katakan, aku akan kembalikan 4 kali apa? Lipat. Saudara, perubahan hidup itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata, iya yang penting kan iman. Betul, saudara, iman itu yang menyelamatkan. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan apa, saudara? Mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan, harus disertai dengan perubahan hidup, tindakan-tindakan yang berubah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan-perbuatan itulah yang akan menyempurnakan iman kita. Jadi kalau saudara ingin sempurna imannya, itu harus disertai dengan apa? Perubahan dalam perbuatan, perubahan dalam tindakan. Jangan cuma iman percaya Yesus atau namanya sudah diganti dengan nama yang keren, Yohanes, Abraham, Paulus gitu. Mungkin sekaligus nama baptisnya sampai 3 gitu, saudara. Abraham, Musa, Paulus, Yohanes, mungkin dipakai semuanya aja. Tetapi hidupnya nggak mengalami perubahan. Maka kita nggak bisa menghormati anugerah Tuhan itu. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghargai anugerah Tuhan itu? Yaitu dengan menjadi saksi Kristus. Paulus berkata, hidupku itu seperti surat yang terbuka di hadapan semua orang. Dia bisa menjadi saksi Kristus. Dimanapun dia bisa menjadi saksi Kristus. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Ya, bahkan dia mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan karena dia memberitakan Injil. Dulu dia menganiaya orang Kristen. Dulu dia menganiaya orang-orang yang melayani Tuhan. Stefanus pun, ya, Paulus katakan, aku confirm untuk membunuh Stefanus, saudara. Tapi pada akhirnya setelah dia bertobat, dia percaya kepada Yesus, justru dia dianiaya karena melayani Tuhan. Nah, Saulus yang setelah menjadi Paulus ini menjadi saksi Kristus. Saudara, mungkin kalau kita bandingkan dengan Paulus, waduh terlalu jauh ya. Wah, itu susah lah Paulus. Oke, kita gak usah bandingkan dengan Paulus. Kita lihat seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub itu. Seorang perempuan yang biasa. Sehingga saking biasanya, saudara, perempuan ini tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Artinya gak terlalu penting, saudara. Perempuan ini gak terkenal. Ya, cuma dia pernah ketemu Yesus sekali aja. Ketemu Yesus sekali doang, saudara. Di sumur Yakub ketemu Yesus. Dan hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Apalagi perempuan ini berasal dari
Samaria. Ini warga kelas 2. Dan lagi ditambah saudara, secara moral perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik saudara. Ya, suaminya dikatakan ada berapa? Ada 5. Dan yang hidup sekarang juga bukan suaminya. Jadi secara moral ini perempuan yang gak baik saudara. Tapi apa yang dibuat oleh perempuan ini setelah mengalami encounter, perjumpaan dengan Yesus. Alkitab katakan perempuan ini kembali ke kotanya, dia ceritakan apa yang dialaminya dengan Tuhan Yesus kepada semua orang di kota Samaria itu. Dan Alkitab mencatat hampir seluruh orang yang tinggal di Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus. Oleh karena pemberitaan daripada perempuan ini, kesaksian daripada perempuan ini. Dan sebagian lagi mereka penasaran, mereka langsung datang kepada Yesus. Dan Alkitab katakan mereka juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan akhirnya mereka menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, mari kita menghargai anugerah Tuhan. Yang pertama, dengan menyadari bahwa diri kita tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita menerima anugerah Tuhan, hidup kita harusnya mengalami apa? Perubahan. Harusnya mengalami perubahan, pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan. Hidup kita adalah saksi Kristus. Bersaksi baik melalui perbuatan kita, melalui perubahan hidup kita, baik bersaksi melalui perkataan kita. Kita menceritakan tentang Yesus, kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita menghargai anugerah Tuhan itu, maka anugerah Tuhan akan berlimpah datang di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab katakan saudara, barang siapa menghormati Tuhan, kita pun akan dihormati. Amin. Ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan pun akan menghormati kita. Ketika kita menghargai anugerah Tuhan itu, maka anugerah Tuhan itu akan berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.